warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Linda Oktaviani Putri, Reviana Solihatul Ulia, dan Muhammad Nur El Hakim. Di sini kami akan menayangkan video mengenai bimbingan konseling dengan layanan pembelajaran. Video ini bertemakan belajar itu mudah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Rina Marina, SPSI MPD. Pada bulan Maret tahun 2020, pemerintah secara resmi memberitahu sistem pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan karena adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia. Dengan demikian, sistem pembelajaran daring ini tidak sedikit pelajar, guru, dan orang tua merasakan dampaknya. Mereka didorong untuk lebih kreatif demi mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai. Akan tetapi, masih banyak pelajar yang merasa kesulitan dalam pembelajaran daring ini, baik dari segi pemahaman, materi, dan banyaknya tugas yang diberikan. Dengan ini, kami akan melakukan bimbingan kepada beberapa anak di sebuah desa dan mengarahkan mereka untuk memanfaatkan teknologi sebagai pembelajaran masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Karena di situasi pandemi ini mendorong kita ya secara mau tidak mau gitu untuk tetap di rumah demi kebaikan kita dan keluarga dan lingkungan sekitar juga. Oke, di sini saya nggak sendiri ya, saya Reviana Solihatul Ulia dan teman saya nanti akan menjelaskan juga di sini mengenai pembelajaran kalian gitu, apalagi sekarang kan secara daring atau disebut PJJ ya, identik dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini saya sedikit mau tanya deh ke teman-teman semua, apa sih kendala selama PJJ ini? Oh, gak punya kuota. Oke, nanti saya sampaikan ya mengenai hal ini. Coba nih, siapa lagi kendalanya, apa lagi? Masa gak punya kuota doang? Ayo, siapa? Sulit gak nih materinya? Sulit gak? Sulit. Oke, sulitnya gimana? Apakah susah paham karena gurunya nggak menjelaskan langsung apa gimana nih? Iya ya, susah ya. Nah, mungkin teman-teman di sini pada punya handphone kan? Punya Android semua? Android. Ya, untuk masalah kuota, kalau menurut saya itu risiko tersendiri ya, karena kalau kuota ini mau gak mau gitu kan, hitung-hitung uang jajan kita lah ya yang dipakai biasanya buat pakai ke sekolah, ya sekarang mau gak mau dipakai buat kuota karena untuk pembelajaran kita kan. Nah, oke, nah teman-teman, kenapa saya tadi tanya teman-teman punya handphone apa enggak gitu? Karena sekarang di pembelajaran secara daring ini kita harus pintar-pintar menggunakan teknologi, terutama handphone ya yang kalian punya sampai saat ini. Nah, dari teman-teman saya pengen tanya, sering buka YouTube? Sering kan? Nonton apa? Di YouTube nonton apa nih? Nonton apa? Nonton apa? TikTok nonton nggak? Di TikTok, oke. Kayaknya penontonnya lebih banyak di TikTok ya daripada di YouTube ya. Oke. Nah, mungkin dari berbagai banyak media seperti YouTube, TikTok, nah itu kan kalian bisa cari-cari mengenai pembelajaran yang memang kalian itu nggak paham, ya. Misal aku mau tanya deh, materi apa gitu, misal mata pelajaran apa yang memang kalian itu paling banget nggak paham gitu. Pembelajaran apa? Matematika. Oh, matematika udah umum banget ya. Oke, matematika. Nah, di matematika ini banyak banget pokoknya YouTube itu yang memberikan tutorial mengenai matematika asal kalian mau.
untuk mencarinya, ya, untuk belajar. Itu tuh sama aja kayak guru menjelaskan ke kita gitu. Di video itu tuh banyak caranya ini, cara mengerjakan soalnya itu ini, seperti itu. Nah, mungkin matematika. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan ya mengenai media atau misalnya teknologi lah, sama masih berhubungan dengan teknologi juga, media yang memang untuk menunjang kalian untuk mempermudah lagi cara memahaminya materi itu. Oke? Nah, di sini teman-teman ini apa? Saya lupa. Oh ya, dari jenjang mana aja nih? SD ada SD? Gak ada ya? SMP? Ada. Yang mana aja nih? Wah, semuanya anak SMP ya. SMA berarti gak ada. Oke. Pembelajaran SMP itu, oh iya, mengenai deret kalian udah pernah belajar belum? Udah? Udah? Oke. Materinya masih ingat? Tahu materinya? Hah? Lupa? Nah, di sini pada media ini kebanyakan kita menerapkan suatu konsep. Jadi kalian itu nggak usah menghafal ini misal rumus ini. Nah, kalian nggak kayak gitu. Jadi kalian harus memahami konsep. Jadi di media ini kita merancang sebuah konsep untuk kalian memahami ya, bukan menghafal. Nah, dari teman-teman mungkin bisa diperhatikan ya cara kerjanya media ini seperti apa. Dan ya selain media ini juga banyak games-games yang berupa pembelajaran. Nah, dari teman-teman boleh deh. Emang di sini ada yang suka main game nggak? Ada. Siapa coba kenalan? Game apa nih? Game apa? FF. Astagfirullah, anak FF ya. Lagi viral banget ya anak FF nih. Tapi gak apa-apa. Kalian jangan sering-sering juga ya. Harus membagi waktu antara game, belajar. Nah, misal kalian nih hobi banget nih sama yang namanya game. Ada pembelajaran matematika yang berbasis game juga ada. Nah, mungkin untuk saat ini dari saya dan rekan saya hanya memberitahukan cara kerja media yang saya dan teman saya ini sediakan. Nah, mungkin untuk permediaan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Teh Linda. Enggak. Ayo Teh, sini Teh. Ayo ngajak. Oke, semuanya tadi kan udah disampaikan ya sama Nara. Nah, sekarang di sini perkenalkan, nama saya Linda Octaviani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang media yang kami siapkan. Nah, tadi kan kalian mengatakan bahwa pelajaran di sekolah yang sulit itu kan matematika. Nah, di sini saya akan mengubah pemikiran kalian bahwa matematika itu mudah dengan mengucapkan kalimat matematika itu mudah. Nah, untuk mengucapkannya saya hitung dulu ya, 1 sampai 3, terus kalian mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Matematika itu mudah. Sekali lagi, matematika itu mudah. Sekali lagi, matematika itu mudah. Nah, lanjut saja. Di sini ada media berbasis ICT tentang materi barisan dan deret aritmatika. Teman-teman yang di belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini ada materinya. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika disebut beda yang dilambangkan dengan B. Sekarang ada rumusnya. Kalau lihat rumusnya, teman-teman pusing nggak lihatnya? Pusing. Nah, di sini kami akan menjelaskannya dengan berbentuk permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Ada contoh soalnya. Diketahui dalam beberapa tabung ke 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut ada 1, 3,
3, 5, dan 7 buah es krim. Berapakah es krim pada tabung kelima dan berapa jumlah perbedaan es krim pada setiap tabungnya? Nah, pembahasannya, kita andaikan bahwa es krim itu A dan tabung-tabung ini tuh untuk mengetahui bedanya ada berapa. Jadi bedanya tuh U2 dikurangi dengan U1. Di sini kan ada tabung pertama, es krimnya ada 1. Nah, es krimnya dimasukin ke U1 sebanyak 1. Lalu untuk U2, karena jumlahnya ada 3 es krim, maka dimasukkan 3 es krim ke dalam tabung U2. Nah, dari sini kan kita bisa lihat perbedaan antara U2 dan U1 itu berapa. Kan di tabung U2 ada 3 es krim dan tabung U1 ada 1 es krim. Berarti 3 dikurangi 1 berapa? 2. Berarti kan bedanya udah diketahui, B. Nah, A-nya itu kan sama dengan U1, berarti A-nya itu kan 1. Nah, di sini kolom bedanya. Jadi kan 3 dikurangi 1, 2. Maka disini tulisnya 2. Terus perbedaan antara tabung U3 dan U2 berapa? Kan di U3 ada 5, sedangkan di U2 ada 3. Berarti 5 dikurangi 3, 2. Sama kan? Berarti tulis di sini, di kolom ini tulis angka 2. Selanjutnya perbedaan antara tabung U4 sama U3. Tabung U4 ini kan ada 7 es krim dan tabung U3 ada 5 es krim. Berarti 7 dikurangi 5 berapa? 2. Sama aja kan 2. Terus nanti di kolom ini angka 2. Berarti kan bedanya sama semua, 2. Nah, karena bedanya itu sama semua, berarti perbedaan antara U5 dan U4 juga kan sama, 2. Tulis aja di kolom ini 2. Nah, kalau misalnya kita menggunakan rumus, berarti rumusnya kan A plus N dikurangi 1 dikali B. A-nya tadi kan 1 ya, A-nya 1. Masukin angka 1 plus N-nya apa? N-nya itu jumlah yang ditanyakan pada pertanyaan ini. Yang ditanyakannya kan U5 ya, berarti N-nya 5 dikurangi 1 dikali B. B-nya berapa tadi? B-nya 2, berarti masukin angka 2 sama dengan 5 dikurangi 1 berapa? 4. Berarti 1 plus 4 kali 2. Nah, cara mengerjakannya perkalian dulu apa penjumlahan dulu? Perkalian dulu. Berarti 1 plus 4 dikali 2 8. Berarti 1 plus 8 sama dengan 9. Berarti tabung pada U5 ini ada 9 es krim. Nah, di sini ada kuis tentang materi yang tadi sudah dijelaskan. Tadi kan sudah dijelaskan ya konsepannya bagaimana. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, ini ada kuis. Yang pertama, seorang pemetik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 50 plus 25N. Jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari yang pertama adalah A. 2000 buah, B. 1950 buah, C. 1900 buah, D. 1875 buah, E. 1825 buah. Nah, di sini ada yang bisa jawabnya nggak? D. 1875 buah. Coba kita lihat dulu ya, jawabannya benar atau enggak. Ternyata jawabannya benar. Nah, di sini ada pembahasannya mengenai pertanyaan yang tadi. Nah, bisa dilihat semua pembahasannya. Bisa dimengerti nggak? Bisa. Lanjut ke soal yang berikutnya ya. Nah, di sini soal yang kedua. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah
A. 45 kursi, B. 55 kursi, C. 50 kursi, D. 60 kursi, dan E. 80 kursi. Di sini ada yang mau mencoba menjawabnya? C. Dari teman-teman yang lain ada nggak yang tahu jawabannya? Yang tahu boleh angkat tangan. Nah, coba ya, kita coba klik C. Dan ternyata jawabannya benar juga. Nah, di sini ada pembahasannya. Ternyata betul jawabannya itu C, 50%. Terima kasih. Mungkin sekian pembahasan tentang media pembelajaran yang telah kita susun. Mungkin ada tambahan dari Reti. Nah, teman-teman tadi gimana belajarnya? Asik gak kalau misalnya pakai kayak gini? Asik ya. Nah, teman-teman juga bisa menerapkan itu tuh banyak hal seperti ini tuh, bahkan ada yang lebih asik lagi gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa cari lagi seperti di YouTube, di TikTok juga banyak tahu kalau misalnya kalian mau mencarinya gitu. Ada banyak pakar matematika atau misalnya guru-guru matematika yang mungkin mendesain sedemikian rupa untuk ditonton oleh anak muridnya atau murid-muridnya yang lain seperti itu ya. Nah, mungkin tadi ada sugesti apa tadi? Matematika itu mudah. Coba sekali lagi. Matematika itu mudah. Satu lagi ya, belajar itu mudah. Nah, ingat, jadi teman-teman bukan hanya matematika ya, yang lain juga harus berpikiran seperti itu. Mungkin kayak IPA, IPS itu kan pelajaran yang ada sulitnya, ada mudahnya juga kan. Nah, mungkin kalian harus berpikiran bahwa matematika itu mudah, belajar itu oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya Reviana dan rekan saya Teh Linda. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya di hati kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.